Kali ini seorang tour guide di Arab Saudi bernama Randi Permana melemparkan bombardir pertanyaan terkait harga wakaf mushaf Al-Quran yang dinilai tidak masuk akal. Pagi diduga memasang harga 80 rial atau sekitar Rp330.000. Padahal harga pasaran di Tanah Suci hanya setengahnya, yakni sekitar 40 rial atau Rp180.000. Itu kalau diketahui oleh pihak kepolisian di sana sudah pasti ditangkap, ditangkap. Pemirsa Silet RCTI, kabar heboh kembali datang dari influencer Taki Malik yang lagi-lagi terseret kasus panas soal dana umat. Kali ini seorang tour guide di Arab Saudi bernama Randi Permana melemparkan bombardir pertanyaan terkait harga wakaf mushaf Al-Quran yang dinilai tidak masuk akal. Pagi diduga memasang harga 80 rial atau sekitar Rp330.000. Padahal harga pasaran di Tanah Suci hanya setengahnya, yakni sekitar 40 rial atau Rp180.000. Nih, bujang-bujang kemarin tuh yang buka wakaf 80 rial. Nih, gua kasih tahu nih ya, akan sini nyari kalau nyari mushaf nih. Kam hadiahmu? 30 rial? Tuh, 30 rial lah. Jadi kalau kalian mau buka wakaf 80 real, untung antum udah 50 real, antum mau buka wakaf apa mau jualan? Di Saudi, dia bikin flyer aja, apalagi mempunyai nomor rekening khusus, dia buatin infak mushaf Haramain, itu kan sudah rekening khusus. Itu kalau diketahui oleh pihak kepolisian di sana sudah pasti ditangkap, ditangkap. Semakin panas, lewat akun media sosialnya, Randi pun mempertanyakan apakah yang dilakukan oleh Taki adalah penyalur atau justru penjual wakaf. Namun, belum berhenti sampai di situ saja. Menurut Randi, kegiatan donasi yang dilakukan Taki disebut-sebut adalah ilegal. Sebelumnya, Taki bahkan dikabarkan sempat menjadi incaran polisi Arab Saudi saat melakukan aksi bagi-bagi sedekah makanan. Kita berbagi sedekah makanan itu diperbolehkan di sana. Tapi kalau di konten-kontenin itu memang dilarang. Ketika pihak Saudi tahu atau polisi tahu, dia pasti akan dicari karena apa? Takutnya itu akan ditiru oleh influencer-influencer lain atau jamaah-jamaah umroh yang lain. Merasa disudutkan, Taki Malik akhirnya buka suara melalui akun media sosial pribadinya. Bukannya meminta maaf, sang influencer justru melayangkan ajakan tabayun secara terbuka kepada Randi Permana untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Tak main-main, Taki bahkan melontarkan ancaman pedas akan membongkar siapa sosok Randi sebenarnya yang ia sebut punya motif terselubung. Nih, update dari orang langsung jual mushaf. Kam sa'ar mushaf? 80. 80? Jadi kalau misal mau ketemu, saya berharap si saudara Taki yang menemuin saya atau kita ketemu di Madinah. Biar clear jelas di sana aturannya yang dia lakukan benar atau tidak. Panggung kontroversi Taki Malik semakin terik saat orang-orang dari masa lalunya mulai buka suara. Mantan pengacara keluarganya sendiri secara terang-terangan membongkar tabiat sang influencer yang disebut memang selalu akrab dengan masalah. Bahkan muncul tudingan miris bahwa segala aksi penggalangan dana tersebut diduga hanya untuk menopang biaya hidup sehari-harinya. Benarkah? Tak berhenti sampai di situ saja.
mantan mertua Taki, Sunan Kalijaga, justru memperkuat pernyataan tersebut dengan nada yang sama. Nah, ini saya dengan tegas mengatakan saya sangat menyayangkan. Artinya saya minta khususnya Kementerian Agama ya segera menurunkan atau membentuk tim mengusut. Akhir-akhir ini akhirnya dia mungkin kebutuhannya dia mungkin tidak tercapai dengan keuangannya ya, apalagi ditimpa dengan kemarin permasalahannya katanya membeli sebidang tanah tapi dibuat melalui PPJB tapi tidak tercapai. Yang lebih menyakitkan adalah orang tidak punya kejujuran, sehingga bahwa yang bersangkutan adalah seolah-olah itu paling benar. Kini publik pun seolah kembali diingatkan pada skandal lama yang tak kalah miris, yakni kasus wakaf tanah dan bangunan masjid yang berujung tragis. Gara-gara gagal bayar, bangunan yang harusnya menjadi rumah ibadah tersebut terpaksa dibongkar paksa. Ya kalau dibilang ikhlas harus ikhlas ya. Bagaimanapun kita nggak bisa memaksakan sesuatu. Ya, ada prioritas ya, ada sesuatu hak orang lain yang harus kita tunaikan. Jadi udah kita belajar untuk berlapang dada. Ketika Taki Malik bergulat dengan polemik mushaf, kabar tak sedap juga datang dari aktor religius Dude Herlino yang kini tengah dirundung kelamnya kasus investasi bodong. Tak tanggung-tanggung, nilai kerugiannya disebut mencapai angka fantastis 4,2 triliun rupiah. Dude yang dulu pernah menjadi wajah promosi atau brand ambassador perusahaan tersebut terus diincar oleh para nasabah atau lender yang merasa dikhianati. Bahkan menganggap jika dirinya terlibat jauh dalam skandal tersebut. Dengan tegas, Dude membantah segala tudingan itu. Nah, jujur saya juga sebenarnya tidak mengetahui karena saya tidak ada di dalam internal manajemen, ya tidak ada di dalam perusahaan, dan saya hanya sebagai brand ambassador nih kan cuma dikontrak profesional gitu. Ya kita pantau lah, kita lihat dulu lah. Menelantarkan enggak. Istri pertama saya kasih rumah ada, tempat tinggal ada, makanan, pakaian ada. Mereka tuh jahat berdua itu. Jahat banget sama almarhum. Dari tudingan markup harga wakaf mushaf Al-Quran yang menyasar Taki Malik, tak kalah panas pemirsa silet. Perseteruan antara pesulap merah dengan keluarga almarhumah Tika Mega Lestari, istri pertamanya, semakin melebar. Setelah Faris Dwi, adik almarhumah Tika, mengaku merasa terancam oleh Ratu Rizky Nabila, istri kedua pesulap merah, lewat media sosial. Pengakuan ini pun sontak menyita perhatian netizen.